Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 53. Diingatkan akan perangai Yuyu Rumpung, mau tak mau Sang Aji harus mengangguk. Memang, orang itu kejam luar biasa. Hampir saja dia mampus tatkala kena tindih di halaman Kadipaten Pekalongan dahulu. Teringat akan perlakuan orang itu terhadap Panembahan Tirtomoyo, hatinya menjadi mendongkol pula. Karena itu, meskipun hukuman Gagak Seta terasa kurang berkesan perwira baginya, setidak-tidaknya apa yang dikatakan tentang dasar watak Yuyu Rumpung sebagian besar meyakinkan hatinya. Perlahan-lahan dia mendekati Yuyu Rumpung yang sudah berdiri tegak menunggu hukuman. Benar-benar orang tua itu tak berani berkutik. Tapi matanya melototi penuh kegusaran kepada Sang Aji dan Titisari. Kartawirya pun yang berada di luar gelanggang, tak dapat berbuat sesuatu untuk meringankan hukuman guru besarnya. Cekatik dan maling, terpaksalah dia menyaksikan pelaksanaan hukuman itu. "Hai manusia mencari gebuk," kata Titisari girang. "Kamu sudah melukai Panembahan Tirtomoyo, kakek kawanku itu. Kecuali itu, sudah untuk sekian lamanya menguber-uber dan mengusik ketentramannya. Dosamu sudah terlalu besar. Apalagi berani menghina dan menantang Paman Gagak Seta. Kalau saja, kepalamu masih bisa menancap di atas lehermu, sudah merupakan suatu karunia besar." Yuyu Rumpung tak berani membalas. Hanya, kedua matanya melotot begitu hebat seakan-akan mau copot. Hatinya geram bukan main seumpama tidak ada Gagak Seta, entah apa yang akan dilakukan untuk mencincang kedua muda-mudi itu. Titisari kemudian memberi isyarat kepada Sang Aji. "Sekarang hukuman akan dilakukan. Awas, jangan berani kamu mengelak." Paman Gagak Seta mengintip dari balik dinding. Terhadap Gagak Seta, Yuyu Rumpung sudah takluk sampai ke bulu-bulunya. Tapi terhadap Sang Aji, bagaimana dia bisa mengaku kalah? Meskipun demikian, tak berani dia membantah. Mau tak mau dia harus menerima semua perlakuan Sang Aji dan Titisari. Waktu itu, Sang Aji sudah meliukkan tubuh. Tadi, dia hendak menggunakan sebagian tenaganya saja. Tapi karena mendengar ancaman Titisari bahwasanya Gagak Seta mengintip dari balik dinding, terpaksa ia menggunakan seluruh tenaganya. Lututnya lantas saja menekuk dan terlepaslah pukulannya. Dan hebat akibatnya. Tubuh Yuyu Rumpung nampak bergoyang-goyang, ia seperti kebal dari pukulan Kumayan Jati. Ia tersenyum menunggu keputusan. Mendadak saja, dia lontak darah dan tubuhnya jadi sempoyongan. Dengan begitu, perlakuannya terhadap Panembahan Tirtomoyo telah terbalas. Titisari jadi girang. Dengan bertolak pinggang ia lantas berkata, "Itulah hukumanmu yang setimpal. Sekarang, kenyah dan jangan lagi berani mencoba mengganggu kami berdua." Dengan memaksakan diri, Yuyu Rumpung membungkuk ke arah gubuk sambil berkata, "Terima kasih atas kemurahan Paduka." Setelah itu melototi Sang Aji dan Titisari. Kemudian berjalan tertatih-tatih meninggalkan gelanggang bersama keempat muridnya yang sudah bangkit. Titisari kagum kepada daya tenaga pukulan Sang Aji yang bisa merontokkan jantung Yuyu Rumpung. Ia memuji dan girang menyaksikan kemajuannya. Tetapi tatkala menghadap Gagak Seta, orang tua itu nampak bersungut-sungut. "Mestinya, kamu harus bisa merontokkan tulang belulangnya," katanya menyesali. "Tapi jika dibandingkan dengan tenaga pukulanmu kemarin, sekarang nampak ada kemajuannya." Mereka bertiga kemudian menghadapi hidangan. Tadi Titisari sudah selesai memasak hidangan-hidangan yang direncanakan untuk hari itu, kini tinggal sisa-sisanya belaka, karena sebagian besar sudah disikat habis oleh Gagak Seta. Tetapi kedua muda-mudi itu tak mengambil pusing, sebab hidangan itu memang sengaja diperuntukkan baginya. Kalau Gagak Seta bisa terus-menerus tertawan oleh suatu hidangan-hidangan tertentu, dapat diharapkan sudi berada bersama mereka lebih lama lagi. Artinya, mau tak mau ilmu Gagak Seta bisa dikorek sedikit demi sedikit. "Paman," ujar Titisari. "Yuyu Rumpung si binatang botak tadi terkejut setengah mati, tatkala aku menyebutkan hukuman seperti gombong." "Mengapa?" "Tentu saja," sahut Gagak Seta sambil tertawa. "Kalau kera buduk itu berani membantah, aku akan memperlakukannya seperti tatkala digombong." Peristiwa itu terjadi kira-kira pada 15 tahun yang lalu. Kera buduk itu percaya kepada suatu kepercayaan, bahwa seorang laki-laki bisa mempertahankan kemudaannya, jika sekali-kali merusak kesucian gadis-gadis belasan tahun. Apanya yang dirusak? Titisari minta keterangan.
Titisari adalah seorang gadis yang polos. Umurnya lagi menginjak 18-an tahun. Belum banyak ia hidup dalam masyarakat, karena baru untuk pertama kalinya ini dia hidup berpisah dari orang tua. Semenjak kanak-kanak, ia hidup di samping orang tuanya jauh di seberang lautan. Sama sekali, ia tak mengenal arti pergaulan antara pemuda dan pemudi. Dia hanya mendengar kabar, bahwa pada suatu kali orang mesti kawin. Di Karimun Jawa pun seringkali dia melihat penduduk setempat saling kawin dan kemudian mempunyai anak. Mengapa semuanya itu terjadi, otaknya yang masih kanak-kanak belum sampai mempersoalkan. Dalam sehari-harinya, ia hanya menekuni pelajaran-pelajaran dan pendidikan dari ayahnya. Tatkala ibunya meninggal gara-gara perbuatan Abu dan Abbas, hatinya lantas menjadi gelisah. Ayahnya tidak lagi seramah dahulu. Dia hanya nampak uring-uringan dan menghajar semua pegawainya. Terhadap dirinya, tak lagi ayahnya menaruh perhatian. Karena merasa sebal, lantas ia minggat. Pada saat itulah dia mulai mengenal arti penghidupan sebenarnya. Pengalaman-pengalamannya cukup pahit karena dia harus berjuang sendiri mencari sesuap nasi. Mula-mula dia mengandalkan harta benda yang dibekalnya. Setelah habis, mulailah dia menanggung sengsara. Kemudian bertemulah dia dengan Sangaji. Ia senang bergaul dengan pemuda itu. Di luar kesadarannya sendiri, ia merasakan suatu kesedapan rasa yang manis luar biasa. Perasaan naluriahnya lantas tumbuh tanpa diketahui sendiri. Rasanya ia enggan berpisah dengan pemuda itu biar seujung rambut pun. Tatkala berpisah beberapa hari dengan Sangaji, hatinya terasa menjadi sepi. Maka berpikirlah dia tentang pengertian suami istri. Menurut jalan pikirannya, seorang istri takkan pisah lagi dari suaminya. Karena tak ingin berpisah lagi dari Sangaji, ia merasa dirinya menjadi istrinya. Dengan sendirinya Sangaji adalah suaminya. Selebihnya dia masih gelap. Gagak Seta terdiam sejenak ketika mendengar pertanyaan Titisari. Sulit ia menjawabnya. Kelak saja, jika kamu pulang kembali ke rumah tanyalah hal itu kepada ibumu. Ibu sudah lama meninggal, sahut Titisari. Oh. Gagak Seta terdiam lagi. Kemudian seperti memutuskan, baiklah, jika demikian, beberapa tahun lagi kamu akan mengerti. Suatu kali, kalau aku menghadiri perayaan perkawinanmu, pastilah kamu akan mengerti tanpa penerangan lagi. Muka Titisari jadi merah dadu. Bukan disebabkan soal hayal perhubungan suami istri, tapi karena arti perkawinan itu sendiri, ia malu terhadap Sangaji, karena orang tua itu seolah-olah membongkar kehendak hatinya. Baiklah, jika paman tak sudi menerangkan, katanya. Gagak Seta menjadi lega hati mendengar ujarnya. Lantas meneruskan ceritanya. Pokoknya, si kera buduk itu mempunyai 45 gadis-gadis yang diperolehnya dari hasil penyerobotan, paksaan dan ancaman. Mereka semua hendak dikawini. Kau tahu? Samar-samar Titisari mulai mengerti. Mendengar Yui Rumpung hendak mengawini 45 orang gadis, hatinya menggeridik. Seumpama Sangaji istrinya sebegitu banyaknya, pastilah dia tak terpandang lagi. Dan itu bukan tujuannya. Ih, serunya. Bagaimana mengurusnya? Bukan diurusnya lagi. Hanya dikumpulkan belaka. Mereka tersiksa lahir batinnya. Coba bayangkan, seumpama Sangaji mempunyai istri sekian banyaknya, bagaimana perasaanmu? Titisari terkejut. Terasa suatu kepahitan menggigit hatinya. Tanpa merasa, air matanya jadi berlinang. Aku mendengar kabar itu, Gagak Seta meneruskan. Mula-mula kuanggap sebagai dongeng. Ketika benar-benar terjadi, dia segera kubekuk dan kuhajar sampai kepalanya botak. Setelah itu dia kusuruh telanjang. Kedua lengannya kuikat erat dengan tongkat itu. Kemudian kupaksa mengantarkan gadis-gadis itu pulang kembali ke kampung halamannya dengan telanjang bulat. Bisa kau bayangkan bagaimana hatinya tersiksa oleh hukuman itu? Gagak Seta tertawa gelap terkenang oleh peristiwa itu. Ujarnya lagi, hatiku belum puas juga. Tubuhnya lantas kusiram air gula dan kuborehi, dilumuri, daging mentah. Setelah itu, kukerumunkan pula segenggam semut merah dan serangga. Sudah barang tentu, dia mencak-mencak ribut tak keruan. Sebab seluruh tubuhnya lantas saja menjadi gatal kena gigit semut merah dan panas diserang serangga. Sangaji ngeri membayangkan hukuman itu. Sebagai seorang laki-laki dapatlah dia merasakan bagaimana hebat siksaan batin Yuyu Rumpung tatkala melakukan hukuman itu.
Kecuali malu bukan main, tubuhnya tersengat hebat oleh bisa serangga dan semut merah. Belum lagi, disoraki orang sepanjang jalan dan harus pula mengantarkan pulang 45 orang gadis yang tempat tinggalnya berpencaran di kotanya masing-masing. Tapi Titisari berkesan lain. Gadis itu bahkan bersyukur dalam hatinya, mendengar kabar siksaan hati Yuyu Rumpung. Katanya setengah bersorak, mestinya dia harus paman siksa berjalan terbalik. Nah, itu namanya baru pantas. Tidak, bantah Gagak Seta penuh kemenangan. Hukuman itu lebih berat daripada dihukum mati. Ah, apakah begitu? Gadis itu heran. Ya, dan dia kuancam lagi. Apabila sampai bertemu aku kembali, nyawanya akan kucabut sedikit demi sedikit. Itulah sebabnya. Ia ketakutan setengah mati. Titisari diam seperti lagi memikirkan sesuatu. Tongkat paman seperti mempunyai keramat. Tahulah aku sebabnya, karena dia pernah terikat erat-erat pada tongkat itu. Begitu melihat tongkat itu, lantas saja ia teringat siapa pemiliknya. Tetapi, sebaliknya kejadian tadi merupakan soal rumit bagi kami berdua. Bukankah kita tak bakal hidup bersama-sama untuk selanjutnya? Aku tahu, pada suatu kali paman pasti meninggalkan kami. Bagaimana kalau dia kemudian membalas dendam dan melampiaskan amarahnya kepada kami? Gagak Seta tertawa terbahak-bahak sambil menyahut, otakmu memang cerdik seperti iblis benar. Aku tahu maksudmu. Kau ingin aku mewariskan seluruh ilmu Kumayan Jati kepada bakal suamimu sampai bisa dan berbareng memberi ilmu lain kepadamu. Baiklah. Apa boleh buat, aku sudah kepincut dengan masakanmu. Nah, carilah resep makanan dan masakan kira-kira 100 macam. Selama itu, kukira kalian berdua sudah bisa menaklukkan orang-orang gagah di seluruh kepulauan Jawa ini. Mendengar ujar Gagak Seta, Titisari girang luar biasa. Lantas saja ia menyambar pergelangan tangan Gagak Seta dan dibawanya lari ke pinggir hutan. Di sana Gagak Seta menurunkan 2 ilmu sakti lagi kepadanya. Sedangkan kepada Sangaji, ia mewariskan 9 jurus ilmu sakti Kumayan Jati sekaligus dengan pecahan-pecahannya. Dengan demikian, pada hari itu juga Sangaji sudah memiliki ilmu sakti Kumayan Jati yang terbagi menjadi 2 bagian, yakni keras dan lunak. Tetapi mempelajari gaya jurus ilmu Kumayan Jati bukanlah mudah. Sangaji diajar melompat tinggi di udara. Di sana dia harus bisa berputar dan turun ke bawah dengan melontarkan serangan. Menyerang dari atas mempunyai daya tekanan 2 kali lipat. Tatkala Gagak Seta memberi contoh, tanah yang jadi sasaran bidikan sekaligus amblong, berlubang gugur, menjadi kubangan sedalam 2 langkah seorang laki-laki. Bisa dibayangkan bagaimana hebat tenaganya. Untuk memahami ke-9 jurus ilmu sakti Kumayan Jati ini, Sangaji membutuhkan waktu 10 hari lamanya. Selama itu, Titisari melayani selera Gagak Seta dengan secermat-cermatnya. Orang tua itu merasa puas dan tak habis-habisnya memuji keahliannya. 7 hari kemudian, Sangaji mulai dapat menguasai pecahan-pecahannya ke-9 jurus sakti Kumayan Jati. Memang ilmu Kumayan Jati bukan ilmu sembarangan. Nampaknya sederhana tetapi mengandung rahasia pukulan luar biasa bagusnya. Kecuali itu, memiliki segi-segi bidikan yang dapat menyekat dan menguasai semua penjuru bidang gerak. Inilah keistimewaannya. Sesungguhnya ilmu Kumayan Jati adalah ilmu andalan Gagak Seta hasil dari ciptaannya sendiri. Ilmu itu berdasarkan kunci sari-sari ilmu Kaurastan, Pangabaran Sepi Angin, Pemepesan, Bandung Bondowoso, Lebur Seketi, Gimeng, Undupanon dan Narantaka. Konon menurut cerita, ilmu-ilmu itu adalah milik Sang Hyang Wenang, Sang Hyang Tunggal, Resi Abiasa, Manikmaya, Hanuman, Gondomono, Drestarata, Kasipu, Resi Seta, Pandudewanata dan Harjuna. Gagak Seta berhasil meleburnya menjadi satu. Setelah ditekuni bertahun-tahun lamanya, ia berhasil menciptakan ilmu sakti luar biasa yang diberinya nama, Kumayan Jati. Dulu ia mengadu kesaktian melawan Kiai Kesambi, Kiai Haji Lukman Hakim, Pangeran Mangkubumi, Adipati Surengpati, Kebo Bangah dan Pangeran Sambernyawa. Ilmu Kumayan Jati belum rampung diciptakan. Seumpama sudah rampung pasti dia merebut gelar pendekar sakti nomor 1. Meskipun demikian, ilmunya yang belum paripurna sudah memperoleh pujian hebat dari semua yang hadir. Bahkan mereka semua mengagumi dan menyegani. Dengan demikian, Sangaji merupakan seorang yang kejatuhan rejeki tak ternilai harganya.
Karena ialah satu-satunya orang sepanjang sejarah yang kelak dapat mewarisi ilmu Kumayan Jati seluruhnya. Titisari pun tercatat pula oleh sejarah sebagai seorang wanita suku Jawa satu-satunya yang memiliki ilmu prajurit. Ada yang mengabarkan dialah sesungguhnya yang terkenal sebagai Gusti Ayu Serang. Dialah sebenarnya yang berhak mendapat julukan Srikandi untuk yang pertama kalinya. Dari Gagak Seta ia mewarisi beberapa ilmu sakti yang bercampur aduk, yakni ilmu pameling, mundri, panitisan, pranawajati, pramanajati, condobirowo, pangabaran, poncosona, panrawangan dan pengesanan. Dan dari ayahnya ia mewarisi ilmu siasat ilmu alam, ilmu falak dan ilmu pelarutan, kimia. Dalam sebulan saja, mereka berdua sudah menjadi manusia-manusia baru. Mereka kini bukan lagi seperti sepasang muda-mudi yang dahulu. Tubuhnya menjadi kekar, cekatan, gesit dan padat. Otaknya mendadak saja menjadi cerah dan terang. Sang Aji sendiri yang sering disebut sebagai seorang pemuda tolol tiba-tiba saja tersulap menjadi seorang pemuda yang cerdas. Inilah berkat pengkajian dan usaha keseimbangan antara sari-sari ilmu Bayu Sejati dan Kumayan Jati yang bersandar pada daya sakti Dewa Daru. Pada suatu hari, mereka telah berada dekat dusun Karangtinalang. Selama bergaul 1 bulan itu, mereka selalu berpindah-pindah tempat mendekati tujuan. Gagak Seta kini bersikap lain kepada Sang Aji. Meskipun bukan seperti guru, namun sikapnya lebih ramah daripada dahulu. Waktu itu sore hari, matahari hampir tenggelam di balik gunung. Gagak Seta memanggil Sang Aji dan Titisari menghadap padanya. Orang tua itu kemudian berkata, "Anak-anak, kita sudah berkumpul lebih dari 1 bulan lamanya. Sudah tiba waktunya kita berpisah." Mereka berdua sudah barang tentu terkejut mendengar berita itu. Serentak Titisari berkata tinggi, "Paman, jangan Paman meninggalkan kami. Aku masih mempunyai beberapa resep masakan yang harus Paman nikmati." "Anakku," kata Gagak Seta penuh kasih. "Ingat, tidak ada pesta yang tidak bubar. Kau tahu, biasanya aku tak pernah mengajar orang lain lebih dari 3 hari. Tetapi terhadap kamu berdua, sudah melebihi 1 bulan lamanya. Aku tak bisa tinggal lebih lama lagi." "Kenapa?" Titisari minta keterangan dengan cemas. "Ilmuku akan kalian kuras habis." "Ah, Paman. Paman seorang yang berbudi. Hati Paman begini mulia dan baik. Dahulu pernah aku mendengar pepatah bahasa dari ayah. Bunyinya begini, sekali kamu berbuat suatu kebajikan, pertahankan kebajikan itu selama hayatmu di kandung badan," kata Titisari mengambil hati. "Paman sudah menurunkan ke-9 bagian ilmu sakti Kumayan Jati. Itu baru separuhnya. Jika Paman menurunkan yang 9 jurus lagi, bukankah akan lengkap jadinya? Dengan demikian, sejarah Paman ada bekasnya. Karena Sang Aji orang yang akan memupuk dan mengagungkan ilmu Paman." Gagak Seta tertawa terbahak-bahak sambil meludah ke tanah. Katanya tak senang hati, "Janganlah kamu mendongeng tentang suatu kebajikan. Aku bukan orang berbudi. Aku bekerja menurut kemauanku sendiri dan takkan membiarkan diriku diperintah siapapun juga. Biar malaikat pun, apa peduliku. Sekarang aku mau pergi dan pergilah aku." Sehabis berkata demikian, dengan sebat ia menyambar tongkatnya. Kemudian terus saja bangkit dan pergi meninggalkan mereka. Titisari dan Sang Aji bingung bukan kepalang. Mereka saling pandang dan tak tahu lagi, apakah yang harus dilakukannya. Seperti saling memberi isyarat, mereka kemudian lari menyusul. Tetapi Gagak Seta bukan orang sembarangan. Sekali berkelebat, tubuhnya telah lenyap. "Paman! Paman!" teriak Sang Aji. "Aku adalah muridmu. Sekian lama aku mengabdi padamu belum pernah aku menyatakan sebagai muridmu. Kini dengan saksi bumi dan langit, aku mengakui Paman sebagai guruku. Dan Paman sudah menurunkan ilmu sakti kepadaku. Sedangkan aku belum dapat membalas budi. Paman, dengarkan suaraku ini. Aku ingin membalas jasa dan budi Paman. Katakan, apakah yang harus kulakukan?" Sang Aji adalah seorang pemuda yang kukuh hati, sehingga tak gampang-gampang ia mengakui seorang sebagai gurunya. Meskipun andai kata orang itu kepandaiannya melebihi kedua gurunya. Dahulu dia pernah menolak pula kehendak baik Gagak Seta, tatkala akan menurunkan ilmu saktinya dengan janji tidak diperkenankan berkabar kepada Titisari. Itulah suatu bukti, kalau dia bukanlah seorang pemuda yang serakah atau mudah kepencut.
Tetapi kini, di luar dugaannya tiba-tiba menyebut diri sebagai murid dan mengakui Gagak Seta sebagai gurunya. Hal itu membuktikan, kalau dia benar-benar menaruh hormat kepada orang tua itu. Tetapi di luar dugaan pula, Gagak Seta mendadak muncul kembali sambil menggertak. "Apa kau bilang? Benar-benar aku mengajarmu rahasia ilmu sakti Kumayan Jati, tetapi bukan karena aku sudi menerimamu sebagai murid dan aku sebagai gurumu. Tapi semata-mata karena aku telah menggerogoti masakan kalian. Karena itu pula, antara aku dan kalian tiada hubungan sama sekali sebagai murid dan guru. Nah, selamat tinggal." Sang Aji terperanjat mendapat jawaban demikian. Sebentar dia termangu-mangu, kemudian dengan cepat terus saja hendak berjongkok melakukan sembah. Tetapi baru saja ia menekuk lutut, sekonyong-konyong tubuhnya menjadi kaku. Ia melihat Gagak Seta menyentilkan 2 jari. Tahulah dia, bahwa orang tua itu sedang menyerangnya dengan sentilan rahasia ilmu Kumayan Jati yang bisa dibidikan dari jauh. Kemudian orang tua itu bersembah sambil berkata, "Ingat-ingatlah kejadian ini. Di antara aku dan kamu tiada pernah menerima sembah sebagai suatu penghormatan. Tadi kamu mau bersembah. Kini aku telah membalasnya. Jadi tiada lagi hutang piutang. Aku bukan gurumu dan kamu bukan muridku." Sampai di sini Gagak Seta mengungkurkan Sang Aji dan terus saja meloncat hilang sambil menyentilkan jari. Seketika itu juga, Sang Aji dapat bergerak. Ia heran benar-benar menyaksikan perangai pendekar sakti itu. Tak tahulah dia, apa yang harus dilakukan. Segera ia menoleh kepada Titisari untuk minta bantuan. Tetapi gadis itu pun yang diakui cerdik luar biasa, hanya membungkam mulut. Nampak dia sedang menghela napas panjang. Kesan mukanya muram mengibakan hati. Di luar dugaan, tiba-tiba terdengarlah suara Gagak Seta di kejauhan. "Ih!" Dan tahu-tahu sudah muncul kembali di depan mereka. "Awas," katanya dengan pandang sungguh-sungguh. "Tabuan kelingking." Titisari menghampiri orang tua itu. Tak tahulah dia, apakah maksud Gagak Seta. Pandangnya menebak-nebak. Mendadak saja Gagak Seta menolak pundaknya, hingga dia membungkuk tanpa dikehendaki sendiri. Dan kemudian dipentalkan sampai mundur 7 langkah. "Gusti Ayu Retno Ningsih." Titisari lantas saja berdiri setengah berjongkok dengan pandang masih saja menebak-nebak. Tak usahlah dia menunggu lama, karena pada saat itu juga terdengarlah suara berdengung di udara. Gadis itu segera mendongak dan melintaslah gerombolan tabuan, lebah, berleret-leret seperti seekor naga. Ia melihat Gagak Seta berdiri tegak sambil menyapukan tongkatnya. Gerombolan tabuan yang kena hantamannya lantas saja bubar berderai. Tetapi barisan yang menyusul, segera melayang rendah dan menyambar berderu-deru. Titisari yang tadi terkejut oleh sikap Gagak Seta, kini tahu apa sebabnya. Melihat Gagak Seta dikerumuni ribuan tabuan, kumatlah hati kanak-kanaknya. Dengan gembira, ia berloncat-loncatan sambil memekik-mekik. Waktu itu Gagak Seta nampak sibuk. Tangan dan tongkatnya berserabutan menyerang dan mempertahankan diri. Sang Aji yang berdiri tak jauh daripada orang tua itu, segera datang menyusul dan menggebu tentara angkasa yang menyerang begitu bernafsu. Titisari heran, mengapa Sang Aji berani melawan tentara tabuan dengan dada terbuka. Ia tak tahu, kalau anak muda itu pernah menghisap madu lebah tunjung biru, yang membuat dirinya kebal dari segala bisa tabuan. Kecuali itu, getah sakti Dewa Daru yang mempunyai sifat menghisap terhadap segala, menolong dirinya pula. Karena begitu mencium bau binatang hidup, lantas saja bergolak hebat. Anehnya, pasukan tabuan itu seperti sadar akan bahaya. Mendadak saja mereka bubar berderai dan terbang terbirit-birit. Gagak Seta tercengang-cengang menyaksikan kesaktian Sang Aji. Mula-mula ia menduga anak muda itu mempunyai ilmu sakti pengusir tabuan. Teringat akan daya sakti getah Dewa Daru, batallah dia akan minta penjelasan. "Bagus," ia berseru gembira. "Serbulah tabuan semua ini. Jangan biarkan mendekati kita. Aku akan menolong bakal istrimu." Sekali meloncat, Gagak Seta sudah berada di depan Titisari. Ternyata gadis itu sudah hampir menjadi sasaran binatang-binatang angkasa. Agaknya, ketika merasa gagal menyerang kedua sasarannya segera merubah arah kepada sasaran yang lain. Untunglah, begitu tentara tabuan menyerang dari angkasa, secepat kilat Gagak Seta menyambar pinggangnya dan dibawa lari kembali ke gubuk. Barisan tabuan itu kemudian beterbangan mengelilingi gubuk.
Terhadap Sangaji, mereka tak berani menghampiri, tapi terhadap Gagak Seta dan Titisari mereka tak kenal takut. Sangaji sadar akan kesaktiannya. Cepat ia menghampiri gubuk dan mengusirnya. Melihat datangnya Sangaji, cepat-cepat barisan tabuan itu lari menyibakkan diri. Yang masih bandel, tiba-tiba saja tersedot dan jatuh rontok dari udara. Ratusan ekor menempel pada lengan dan kaki Sangaji. Sedangkan yang akan rontok mengarah kepala, segera disapu bersih oleh Sangaji. Melihat kesaktian dan ketangkasan Sangaji, Titisari bergirang bukan main. Dia melompat-lompat kecil sambil membanggakan kawannya itu kepada Gagak Seta yang berdiri berenung-renung. Sekonyong-konyong terdengarlah siul panjang melengking di udara dan muncullah 5 orang laki-laki di antara belukar yang tumbuh di seberang menyeberang jalan. Barisan tabuan yang kacau itu kemudian seperti kena diatur kembali. Mereka terbang berputaran. Tak lama kemudian melanjutkan perjalanannya. Gagak Seta nampak tersinggung kehormatannya. Dengan meraup tanah, ia menghantam udara. Dan seperti hujan, barisan tabuan rontok berantakan. Segera lainnya hendak menuntut dendam, tapi kena dicegat Sangaji. Karena kesaktian getah Dewa Daru dan madu lebah Tunjung Biru, semua dapat diusirnya pulang pergi sehingga barisan angkasa kembali menjadi kacau. "Hoe, bangsat iblis!" terdengar salah seorang dari mereka yang datang menghampiri. "Kamu berani mengganggu tabuan piraan kami, apakah sudah bosan hidup?" Mendengar dampratan itu, Titisari seperti mendapat napas. Memang dia seorang gadis bermulut tajam, lantas saja membalas mendamprat. "Kau bilang apa, bangsat iblis? Kamulah yang berani mengganggu kami. Apa kamu sudah bosan hidup?" Bersambung ke bab 54. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.